Halo, kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah Object Oriented Programming atau OOP. Nah, di pertemuan kali ini, jadi kita akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah project menggunakan aplikasi NetBeans. Jadi, project yang akan kita buat nanti tampilannya kita akan menggunakan yang namanya GUI atau Graphical User Interface. Ya, kalau secara teori, nah ini sudah disediakan di modul yang sudah kalian bisa download di websitenya Sticky. Nah, di modul praktikum Object Oriented Programming ini, di bagian modul 7 Java GUI Swing. Nah, ini kalian bisa lihat di modulnya. Nah, saya jelaskan teorinya secara singkat, nanti kalian bisa baca sendiri langsung di modulnya. Nah, jadi yang akan kita pelajari di sini adalah kita akan membuat program dengan tampilan berupa Graphical User Interface atau yang disingkat dengan GUI. Nah, jadi sebelumnya project-project yang sudah kita kerjakan itu hanya menggunakan tampilan berbasis teks. Ya, berbasis teks itu, jadi outputnya kalian bisa lihat langsung di sini nanti. Ya, seperti yang sudah kalian coba dari pertemuan pertama sampai dengan UTS. Nah, jadi outputnya dan inputannya ditampilkan menggunakan inputan teks dan juga output berupa teks, ya, yang kalian lihat di bagian output. Nah, tapi sekarang, nah yang kita pelajari ini, nah sekarang kita akan menggunakan Graphical User Interface. Nah, berdasarkan namanya, jadi ada yang disebut dengan tampilan grafis. Nah, jadi kalian nanti bisa melihat atau bisa mengubah mulai dari tampilan fontnya, berapa besar fontnya atau jenis fontnya, kalian menggunakan font apa. Kemudian kalian juga bisa mengubah warna fontnya, mengubah warna background dari tampilan aplikasi yang kalian buat, kemudian menambahkan gambar dan sebagainya. Ya, jadi untuk Graphical User Interface kalian bisa menyesuaikan nanti tampilan yang seperti apa yang akan kalian gunakan di aplikasi yang kalian buat. Oke. Nah, itu penjelasan mengenai GUI atau Graphical User Interface. Nah, kemudian di sini ada istilah lain ya yang disebut dengan swing. Ya, jadi swing ini adalah salah satu jadi di Java ini sudah terdapat sebuah toolkit. Ya, toolkit. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, yang biasanya dipakai untuk membuat aplikasi dengan berbasis interface. Ya, jadi kalau kita membuat interface-nya, nah, di Java ini sudah disediakan toolkitnya. Ya, kalian tidak perlu membuat codingnya secara manual lagi dari awal. Nah, nanti pembuatannya kalian tinggal drag and drop saja. Yang mana yang ingin kalian gunakan, kalian tinggal pilih. Kemudian codingnya akan dibuat secara otomatis. Nah, itu toolkitnya. Nah, jadi swing ini adalah nama toolkit GUI-nya, ya, yang terdapat pada Java. Oke, jadi swing ini adalah nama toolkitnya. Nah, kemudian ada beberapa elemen nanti yang akan kita gunakan atau yang bisa kita gunakan dalam membuat Graphical User Interface. Ya, tentunya ada banyak hal, ini cuma beberapa, ya, ini cuma beberapa. Mungkin beberapa dari istilah ini sudah pernah kalian dengar, misalnya istilah button atau disebut sebagai tombol. Kemudian nanti ada juga istilah label. Kemudian ada istilah text field, text area, dan lain-lain. Ya, ini banyak sekali. Ini pun hanya beberapa saja. Dan aslinya ada lebih dari puluhan nantinya. Oke, nah tapi nanti tidak semuanya akan kita gunakan. Jadi kita akan gunakan sesuai kebutuhan kita saja. Nah, jadi nanti saya akan mulainya dari contoh yang paling gampang dulu. Oke, contoh yang paling gampang. Kemudian ketika kita sudah mencoba contoh yang gampang tersebut dan sudah berhasil, baru kita tingkatkan lagi sedikit demi sedikit level dari pembelajaran kita. Oke, nah itu sedikit penjelasannya. Kalian bisa teruskan nanti membaca di sana. Untuk pembuatan aplikasinya seperti biasa kalian menggunakan NetBeans. Nah, seperti ini saya sudah buka NetBeans-nya. Kemudian langsung saja kita membuat project seperti biasa. Kita klik di icon New Project. Nah, kemudian kita pilih di sini Java Application. Kemudian kita klik Next. Nah, kemudian di nama projectnya saya akan memberikan nama di sini misalnya Java GUI. Ya, kalian bisa memberikan nama yang berbeda. Jadi silahkan kalian berikan nama sendiri di sini. Kemudian di project location-nya silahkan kalian tentukan di mana project ini akan disimpan.
Nah, jadi dari pertemuan pertama sampai sekarang, saya tetap konsisten menyimpan di dalam satu folder, ya supaya tidak tercampur dengan file tugas-tugas mata kuliah yang lain. Jadi saya fokuskan menyimpan di satu folder yang sama, yaitu di latihan OOP. Nah, ketika sudah kalian tentukan project location-nya, kemudian kita klik tombol finish. Nah, ini proses pembuatan projectnya. Nah, dan kalau projectnya sudah selesai, maka tampilannya ya seperti biasa, seperti yang kalian proses pembuatan project yang sudah pernah kalian pelajari. Nah, sebelum kita lanjut ke proses pembuatan graphical user interface, nah jadi kita harus coba dulu apakah project yang kita buat tadi sudah bisa benar-benar dijalankan atau belum sebelum kita lanjut ke proses GUI-nya. Nah, sekarang kita running projectnya. Oke, kita running projectnya, klik icon running di sini. Oke, kemudian nah, jadi ketika sudah berhasil dijalankan proses runningnya, jadi ini artinya project kalian sudah bisa digunakan atau kita bisa lanjutkan ke proses pembuatan GUI-nya karena di sini tidak ada error. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan graphical user interface-nya. Nah, caranya kalian klik kanan di nama paketnya atau package-nya di sini. Oke, yang ada simbol kotak-kotak seperti ini. Jadi ini nama project saya, Java GUI. Kemudian ini adalah nama paketnya. Oke, jangan salah, jangan di sini klik kanannya, tapi di sini. Nah, kita klik kanan di sini. Kemudian kita pilih new. Kemudian kita pilih JFrame Form. Oke. Klik JFrame Form. Nah, di sini kita akan mengisi detail dari nama form yang kita buat dan juga lokasinya. Nah, jadi nama formnya di sini kalian bebas menentukan nama formnya apa saja bisa, ya. Di sini saya membuat dengan nama form mahasiswa. Oke. Nah, kalau kalian membuat dengan nama yang berbeda, silahkan. Nah, saya membuat dengan nama seperti ini. Kemudian kalau sudah, nah ini perhatikan nanti kalau misalnya menggunakan spasi, ini akan error ya. The class name is not valid. Ya, jadi kalian jangan menggunakan spasi. Ya, kalian bisa menggunakan underscore atau bisa menggunakan kombinasi huruf besar dan huruf kecil. Oke, kemudian kalau sudah, kita klik tombol finish. Nah, kalau kita lihat tampilannya setelah kita berhasil membuat formnya, nah ini adalah tampilan dari proses pembuatan graphical user interface-nya. Oke, nah secara umum tampilannya seperti ini. Kalau sudah, sebelum kita menambahkan elemennya, saya jelaskan dulu komponen-komponen dari tampilan yang kalian lihat di layar ini. Oke, nah kita kembali ke modul. Nah, saya kembali ke teori dulu. Oke, itu proses pembuatannya. Nah, ini juga sudah ada di sini prosesnya. Nah, yang ingin saya tampilkan adalah ini. Nah, ketika kalian berhasil membuat form seperti yang tadi, nah kalian akan dihadapkan dengan interface seperti ini. Ya, di bagian-bagiannya tentu yang di sebelah kiri, saya mulai dari sini. Nah, ini disebut sidebar, ya seperti biasa, seperti yang pertemuan sebelumnya. Nah, tapi di bawah sini, nah di sini, nah ini nanti akan berperan penting untuk melihat penamaan dari elemen-elemen yang akan kita tambahkan. Nah, jadi di sini nanti akan terlihat, misalnya kita menambahkan tombol, nama tombol kita apa, nanti akan terlihat di sini. Nah, ini namanya adalah navigator. Ya, ini namanya navigator. Oke. Itu istilahnya adalah navigator. Kemudian yang di bagian tengah, nah ini saya bagi menjadi 3 bagian secara besar. Ya, ada bagian sebelah kiri, jadi ada sidebar-nya di sini. Kemudian bagian sebelah tengah dan bagian sebelah kanan di sini. Oke, kemudian yang di tengah saya jelaskan ini di tengah dulu. Nah, di sini ada bagian tab. Ada bagian tab design, ada bagian tab source. Apa sih bedanya antara tab design dan tab source? Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau desain, ini saya sedang berada di bagian tab design. Jadi yang akan kita lihat di sini adalah desain dari interface yang akan kita buat. Sedangkan kalau kita berpindah ke bagian source di sini, nah ini adalah codingnya. Oke, ini adalah codingnya. Nah, ini kalian tidak akan membuat secara manual. Ini sudah tergenerate secara otomatis tadi ketika kita membuat form. Nah, ketika kita membuat formnya,
source-nya sudah tergenerate atau dibuat secara otomatis. Ya, ini bagian desain, ini bagian source. Nah, ketika kita membuat desainnya, tentu kita akan menggunakan tab bagian desainnya. Kita menambahkan tombol, kita menambahkan inputan text field, kita menambahkan tabel, dan lain-lain. Nah, kalian menggunakan bagian desain yang di sini. Nah, misalnya kalian mengubah warna formnya, itu juga bisa. Nah, ketika misalnya desainnya sudah kalian selesaikan, sekarang kalian ingin menambahkan fungsi. Nah, ketika tombolnya diklik, maka apa yang akan terjadi? Nah, fungsinya itu kalian ketik di sini nanti. Ya, kalian ketik menggunakan codingnya. Nah, ketiknya di mana? Nanti akan saya jelaskan prosesnya. Oke, ini bagian desain, ini bagian source-nya atau source code-nya. Nah, kemudian itu di bagian tengah. Kemudian di bagian kanan. Nah, di sini. Nah, di sini di bagian kanan ada bagian palet. Nah, ini bagian paletnya. Di bagian palet ini tersedia beberapa atau semua elemen yang bisa kita gunakan. Oke, di bagian palet ini tersedia elemen yang bisa kita gunakan. Nah, elemen itu ada apa saja? Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada banyak sekali elemen. Misalnya dari bagian sini ada panel, kemudian ada label, ada button atau tombol, text field bisa kita tambahkan. Kemudian kita bisa tambahkan menu dan lain-lain. Nah, di sini ada banyak, tapi tidak semua kita gunakan. Oke. Misalnya ketika kita ingin menambahkan tulisan. Nah, misalnya ketika kita ingin menambahkan tulisan di sini, kita akan menggunakan label. Oke, kita menggunakan label. Nah, di sini ada label. Oke, kalau sudah ketemu label, caranya adalah tinggal kalian klik kiri, ditahan, atau istilahnya adalah kalian drag. Kita drag di sini. Nah, kita akan arahkan dia ke bagian yang kalian inginkan. Nah, kalian mau taruh di mana tulisannya? Kalian bisa taruh di sebelah manapun. Nah, misal saya akan taruh di sebelah sini. Oke, saya lepas, saya drop. Nah, saya lepas kliknya. Oke, kalau kurang jelas saya akan ulangi. Nah, kita pilih label, klik di sini, kita drag, kemudian kita drop. Nah, ini kalian bisa pindahkan lokasinya. Oke. Nah, untuk menentukan lokasi di sini kita akan dibantu dengan adanya tanda, nah seperti ini, ada garis putus-putus seperti itu, ada garis putus-putus. Nah, ini untuk menentukan letak layout yang konsisten. Nah, misalnya saya ingin menaruh ini di pojok kiri atas. Jadi saya mencari garisnya di sini. Nah, sudah kelihatan garisnya. Kemudian saya akan mencari garis yang di kirinya. Nanti dia akan muncul. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul, kita lepas mouse-nya. Oke. Nah, kemudian di label ini, misalnya kita ingin menampilkan tulisan apa? Misalnya tulisan form mahasiswa. Oke. Caranya adalah kalian bisa klik ini 2 kali. Nah, kemudian kalian ketik tulisannya, atau klik kanan, kemudian kalian pilih edit text. Oke. Klik kanan, pilih edit text. Nah, saya tulis di sini form mahasiswa. Oke, kemudian kita tekan enter. Nah, untuk mencoba apakah form yang kita desain ini sudah bisa berjalan dengan baik atau belum. Nah, kalian tinggal simpan. Ya, kita simpan dulu menggunakan Ctrl S. Oke. Kita save projectnya, kemudian baru kita running. Oh ya, ini tidak muncul di sini. Saya lupa karena yang dijalankan tadi adalah ini, ya, yang masih kosong. Nah, untuk menjalankan formnya, kalian bisa langsung saja dari sini. Nah, di nama form kalian, tadi nama form yang saya buat adalah form mahasiswa.java. Jadi karena form ini akan saya jalankan, jadi saya klik kanan, kemudian saya pilih run file. Oke, saya klik run file. Nah, jadi dia sudah muncul di sini. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan dari aplikasi yang saya buat. Nah, ini formnya. Sudah ada tulisan form mahasiswa. Oke. Nah, kalau misalnya saya ingin ubah lagi, misalnya tulisan ini saya mau ubah lebih besar. Nah, jadi kalian akan menggunakan bagian yang ini. Ya, ada yang namanya properties di sini.
di bagian properties ini nanti kita bisa mengubah ID-nya, mengubah warnanya, mengubah ukurannya, ya, dan lain-lain. Jadi masih ada banyak sekali pilihan di sini di bagian properties. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya kita ingin mengubah ukuran tulisan misalnya. Oke, kita ingin mengubah ukuran tulisan. Nah, di sini ada bagian font. Nah, di sini saya klik tanda titik-titiknya ini. Nah, kita bisa pilih nanti fontnya apa, kemudian font stylenya apakah cetak tebal, misalnya seperti ini. Kemudian size-nya saya akan buat lebih besar. Misalnya saya menggunakan 24 pixel. Nah, seperti ini. Oke, kemudian saya klik OK. Nah, kita lihat di sini tulisannya sudah cetak tebal, kemudian ukurannya juga sudah lebih besar daripada yang sebelumnya. Oke, nah kita simpan lagi. Jadi setiap kita selesai membuat desain, kita simpan dulu sebelum dijalankan. Kita simpan. Nah, kalau sudah baru kita jalankan. Klik kanan, form mahasiswanya, kemudian kita pilih run file. Nah, ini dia form mahasiswa. Oke, tulisannya sudah lebih besar. Nah, itu nanti contoh penggunaan properti. Oke, karena tidak ada error, jadi saya akan lanjutkan ke pembuatan desainnya. Nah, jadi di sini di form mahasiswa, saya akan membuat dengan inputan nama. Nanti mahasiswanya bisa menginputkan namanya siapa. Kemudian ketika kita klik tombolnya, nanti akan tampil nama mahasiswa yang kita inputkan melalui formnya. Oke, nah saya tambahkan di sini. Saya tambahkan sebuah label di sini di aplikasi saya. Nah, sekali lagi lokasinya kalian bisa taruh di mana saja, tapi di sini sudah disediakan layout bantuan. Jadi ketika kita ingin mengarahkan, nanti akan ada garis putus-putus seperti ini. Nah, oke, saya ulang. Oke, dia tampil lagi. Artinya ketika kita menempatkan dia di garis ini, letaknya akan konsisten. Walaupun formnya kalian perbesar atau perkecil. Nah, itu tekniknya. Ini saya lepas di sini. Oke. Nah, ini. Kemudian tulisannya saya klik kanan, edit text. Nah, tulisannya saya akan ubah menjadi nama seperti ini. Oke, nama titik 2 misalnya seperti itu. Nah, kemudian saya akan tambahkan sekarang untuk inputannya menggunakan text field. Nah, kita cari lagi di bagian paletnya. Di bagian palet di sini kita cari text field. Nah, ini sudah ketemu text field. Caranya sama, kita drag, kita klik kiri, tahan. Kemudian kita cari lokasi yang tepat. Nah, misalnya kita tambahkan di sini di bawah tulisan nama. Nah, di sini ada garis putus-putus juga. Ya, tolong diingat layoutnya supaya letaknya konsisten dan presisi. Kalian bisa manfaatkan di sana garis putus-putus yang ada di sana. Kemudian kita lepas. Nah, untuk text fieldnya kita bisa perbesar seperti ini, bisa diperkecil. Nah, tidak ada aturan yang benar dan salah. Jadi karena ini namanya adalah desain, jadi kalian bebas mendesain aplikasi kalian seperti apa. Oke, entah formnya kalian mau perkecil. Nah, formnya bisa kalian perkecil seperti ini. Oke, itu bebas. Nah, ini misalnya saya perlebar seperti ini. Oke, nah, jadi nanti akan ada inputan seperti ini. Nah, hasilnya seperti apa? Jadi tentu kita harus simpan dulu ya. Kita simpan supaya terbiasa. Kemudian baru kita klik kanan, run file. Nah, jadi tampilan aplikasi saya seperti ini. Oke. Ada form mahasiswa, kemudian namanya siapa? Misalnya Wayan. Nah, seperti itu kalian bisa ketik nanti namanya siapa. Oke. Kalau sudah bisa tampil seperti itu, nah, kita lanjut sekarang untuk mengubah tampilannya. Nah, di sini ada tulisan J text field 1. Ini kita hapus dulu tulisannya. Nah, ini saya hapus. Edit text, kita hapus saja. Oke. Kemudian kita klik sembarang di luar sini. Nah, klik. Nah, jadi tulisannya sudah kosong. Nah, tugas kita karena jadi teorinya seperti ini. Kalau misalnya ada elemen yang akan kita olah nanti menggunakan source code, ya, ketika kita menggunakan source code, nah kita harus mengisikan ID-nya supaya kita bisa tahu namanya siapa, dan ketika kita memerlukan datanya untuk diolah, kita bisa memanggil nilainya. Oke, nah caranya seperti ini. Kita klik kanan.
di text fieldnya, kemudian kita pilih change variable name. Nah, kemudian untuk variable name-nya, syaratnya adalah tidak boleh sama dengan yang sudah-sudah. Nah, dari mana kita tahu namanya sudah ada yang menggunakan atau belum? Nah, kalian lihat di bagian navigator. Oke, di bagian navigator ini, nah di bagian JFrame ini nanti akan terlihat listnya di sini, nama-nama yang sudah kita gunakan. Nah, nama-nama yang sudah saya gunakan tadi adalah J label 1. Itu saya tidak bisa menggunakan lagi nama J label 1. Ada J label 2, ada J text field 1. Nah, jadi saya akan kasih nama di sini. Oke, namanya bebas, tidak syaratnya adalah tidak boleh menggunakan spasi. Oke, saya buat namanya di sini adalah txt nama. Nah, seperti itu, txt nama, kemudian saya klik tombol OK. Nah, jadi nanti di sini dia akan berubah namanya menjadi txt nama. Nah, kalau kita menambahkan text field lagi, kemudian kita akan memberikan ID-nya lagi, change variable name, kita tidak boleh menggunakan nama txt nama lagi. Ya, supaya namanya tidak sama. Oke, jadi itu syaratnya. Nah, kalau sudah kita ubah seperti itu, oke, kemudian kita tambahkan tombol di sini. Ya, kita tambahkan tombol. Nah, untuk menambahkan tombol, jadi elemen yang ada di palet ini yang kita tambahkan adalah button. Nah, kita cari button di sini, sudah ketemu buttonnya, kita drag, kemudian kita tentukan posisinya, mau ditaruh di mana. Oke, kita lepas. Nah, kalian bisa atur nanti lebarnya berapa atau tingginya bagaimana, ya itu bisa. Oke, kemudian kita ubah. Nah, seperti tadi sama, kita ubah teksnya dulu, klik kanan, edit text. Misalnya di sini tombolnya berisi tulisan tampilkan. Oke, seperti itu misalnya. Nah, kemudian sama seperti tadi, karena ini akan kita olah menggunakan coding, ya, akan kita olah menggunakan coding. Jadi kita harus change variable name supaya kita tahu namanya apa. Nah, namanya di sini, nah namanya ternyata J button 1. Jadi supaya lebih familiar, saya akan ganti namanya menjadi misalnya BTN tampil. Nah, kalian boleh menggunakan nama apapun di sini. Syaratnya tanpa menggunakan spasi. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah tampil di sini ya, BTN tampil. Oke. Nah, kira-kira seperti itu dari contoh pertama yang akan saya buat. Nah, supaya contoh pertama ini yang gampang-gampang dulu. Jadi kalau sudah, kita simpan, kemudian kita tampilkan hasilnya seperti apa desain form yang kita buat. Kita run file. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, nanti kita bisa menginputkan di sini namanya misalnya Wayan, kemudian kita klik tampilkan, nanti akan tampil output nama mahasiswa adalah Wayan. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.